Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, tsumma amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ayyuhal muslimun wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tabaraka wa taala pada kesempatan sore kali ini akan kita lanjutkan kembali untuk mempelajari sebuah kitab yang berjudul Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, karya Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdillah Ibni Baz rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dengan syarahnya yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallah subhanahu wa ta'ala. Masuk kita pada penjelasan surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Al-Qari'ah. Mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Al-Qari'ah. Qala syarih Asy-Syaikh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr
hafizahumullah subhanahu wa ta'ala, beliau menyatakan hadza ismun min asma yaumil qiyamah. Lafaz al-qari'ah ini adalah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Sehingga kita tahu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya nama-nama hari kiamat itu banyak. Dan diantaranya adalah Al-Qari'ah. Wa qad ta'addadat asma'uha li ta'addudi sifatiha. Nama-nama hari kiamat itu sangat banyak. Kenapa? Dikarenakan sifat-sifat tentang hari kiamat sangat banyak. Sehingga nama-nama ini menyesuaikan dengan sifat-sifat yang ada. Nah, fahiya a'lamun wa awsafun. Bahwasanya nama ini termasuk a'lam dan awsaf dan sifat, nama dan sifat. Li'annaha dalatun ala awsafin 'azimatin lidzalikal yaum. Karena nama ini, nama Al-Qari'ah, dalatun, ini menunjukkan ala awsafin 'azimatin, menunjukkan sifat-sifat yang agung, lidzalikal yaum, untuk menjelaskan keadaan hari tersebut. Wal qari'ah ay allati taqra'ul quluba wal asma'a min hauli shiddatiha wa idami khatbiha. Dan lafaz al-qari'ah ini maknanya adalah allati taqra'ul qulub, yaitu sesuatu yang menyebabkan hati itu bergetar. Wal asma, dan juga pendengaran ini merasa risih untuk mendengarnya, merasa tidak enak untuk mendengarnya. Min hauli syiddatiha, dikarenakan sangat ngerinya hari tersebut. Wa idami hadbiha, dan sangat besarnya perkara yang terjadi pada hari tersebut. Sesuatu yang sangat mengerikan, sesuatu yang sangat menjadikan hati ini tercekam, gelisah. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua di dalam firman-Nya yang lain, inna fi dzalika laayah, bahwasanya pada kejadian kiamat tersebut ada ayah, ada tanda-tanda. Liman khafa adzabal akhirah, bagi orang-orang yang takut terhadap azab akhirat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya yang lain, wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun, bahwasanya sungguh yang namanya azab di akhirat itu akbar, lebih besar daripada azab yang kita terima di dunia. Daripada azab yang kita terima ketika kita masih hidup di dunia ini, azab di akhirat itu lebih besar. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala peringatkan dengan menyebutkan surat-surat yang menjelaskan tentang yang namanya al-qiyamah, yang namanya kejadian hari kiamat. Di antaranya
surat ini, surat Al-Qari'ah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang mereka salah dalam mendefinisikan makna khauf, rasa takut. Di antaranya adalah orang-orang sufiyah, ahlu tasawuf, orang-orang sufi. Mereka menyatakan bahwasannya tidak boleh rasa takut itu diberikan kepada yang lain. Mereka menyatakan al-khawfu lillahi la li azabihi. Yang namanya rasa takut itu hendaknya takut kepada Allah saja. Tidak boleh takut kepada azabnya Allah, kata orang sufi. Perhatikan, ini ucapan yang batil. Tapi kalau ini dikasihkan kepada orang-orang yang nggak mau belajar, itu seakan-akan benar, kan begitu? Oh iya ya, takut itu hanya kepada Allah saja. Kita nggak boleh takut kepada yang lain, karena yang lain itu sama-sama makhluk. Takut itu hanya kepada Allah saja. Kalau takutnya kepada selain Allah, bahkan mereka menyatakan, sebagian mereka menyebutkan al-khawfu min azabillahi syirkun. Bahwasanya kalau ada orang yang takut kepada azab Allah, berarti dia telah berbuat kesyirikan, kata mereka, orang-orang sufi. Maka dibantah. Ayat Allah Subhanahu wa taala di sini dengan jelas menyatakan inna fi dzalika la ayah liman khafa azabal akhirah. Kalimatnya jelas, khafa azabal akhirah. Bagi orang yang takut terhadap azab di akhirat nanti. Artinya bahwasanya yang namanya khauf, yang namanya rasa takut itu terbagi beberapa macam. Di antaranya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan, na'am, ada ayat yang menyebutkan wattaqullah, takutlah kepada Allah. Tapi bukankah ada ayat yang lain yang menyebutkan wattaqun nar, takutlah kalian kepada neraka? Ada. Ada ayat yang menyebutkan wattaqu fitnatan, takutlah kalian kepada fitnah-fitnah. Sehingga kalimat takut ini tidak hanya disebutkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kenapa? Dikarenakan ketika kita takut kepada azab Allah, secara otomatis berarti orang ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang akan mengasih azab adalah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada kalimat wattaqun nar, takutlah kalian kepada neraka. Kenapa kita takut kepada neraka? Karena itu merupakan upaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan neraka ini memang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang banyak melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi. Nah, sehingga di antara takut yang diperbolehkan adalah kita takut dengan yang namanya binatang buas. Nah, jadi tidak boleh kemudian kita ketika bertemu binatang buas, misalkan di hutan situ ada macan begitu, mau menerkam kita terus, saya nggak takut pada kamu, saya takut pada Allah saja, misalkan. Nggak bisa, ya. Ada ikhtiar kita untuk melawan hewan tersebut kalau memungkinkan, atau kita lari, ya. Nah, sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tertipu
terhadap orang-orang yang salah di dalam mendefinisikan yang namanya al-khauf atau rasa takut tersebut. Nggak usah takut sama maling, jadi rumah kita nggak usah dikunci, ya. Nah, kita takutnya kepada Allah saja. Nah, misalkan ini adalah penerapan takut yang salah. Di antaranya ini, mereka menyebutkan bahwasanya kita tidak boleh takut kepada azab Allah. Kita hanya boleh takut kepada Allah saja. Maka banyak di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang membantah ucapan-ucapan mereka sebagaimana tadi sudah kita sebutkan. Kemudian ayat yang berikutnya, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Wa hadza istifhamun litahwili. Mal qari'ah, huruf ma di situ adalah ma al istifham. Huruf istifham, huruf yang fungsinya untuk menanyakan sesuatu. Mal qari'ah, apa itu yang namanya al qari'ah? Wa hadza istifham litahwil. Ini adalah bentuk pertanyaan untuk menunjukkan betapa takutnya orang tersebut. Seseorang ketika dia bertanya, kan terkadang ada orang yang bertanya dalam keadaan dia lapang. Ada juga orang yang bertanya dalam keadaan menanyakan sesuatu yang menakutkan dia. Nah, di antaranya ini, mal qari'ah. Apa sih itu yang namanya al qari'ah? Kok sepertinya ini sesuatu yang sangat mengerikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ulangi bentuk pertanyaannya. Wa ma adraka mal qari'ah? Dan apakah kamu tahu apa sebetulnya yang namanya al qari'ah itu? Wa bayanu idami dzalikal yaum. Dan ini untuk menjelaskan tentang betapa besarnya kejadian di hari tersebut. Wa annahu yaumun azim, dikarenakan yang namanya hari kiamat itu adalah hari yang sangat agung. Yaumun syadid, hari yang sangat dahsyat. Yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya orang-orang yang beriman tidak akan sanggup menemui hari tersebut. Sehingga dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dimatikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya hari kiamat tadi. Ini sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang di dalam hatinya memiliki keimanan, walaupun sekecil semut yang paling kecil. Sehingga inti hidup kita sekarang ini adalah mempertahankan bagaimana iman itu ada di dalam hati kita masing-masing. Dan kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang mampu untuk mempertahankan keimanannya tersebut. Hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk mempertahankan keimanannya tadi. Sehingga kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempertahankan iman yang ada di dalam hati kita masing-masing. Nah, disebutkan di sini oleh beliau hafizahullah bahwasanya yang namanya hari kiamat itu adalah yaumun syadid, hari yang sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam firman-Nya yang lain di dalam surat Al-Hajj ayat yang kedua untuk menunjukkan kepada kita apakah benar hari kiamat itu memang hari yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan. Disebutkan di dalam surat Al-Hajj tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman,
yauma tarawunaha, pada hari di mana kamu itu melihat di hari tersebut. Nah, tudhilu kullu murdi'atin mimma arda'at, bahwasanya pada hari itu orang-orang yang sedang menyusui mereka tidak peduli kepada bayi yang sedang disusuinya. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan pada hari itu juga orang-orang yang sedang hamil mereka tidak merasakan bayi yang dikandungnya itu telah keluar. Perhatikan kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita, seorang ibu, ketika dia sedang menyusui anaknya, maka niscaya dia akan perhatian penuh terhadap anaknya. Kalau anaknya ternyata lepas dari susuannya dan menangis, seorang ibu ini walaupun dia sedang tertidur, dia akan segera untuk menyusui anaknya kembali. Perhatiannya penuh terhadap anak yang sedang disusuinya ini tadi. Tapi dikarenakan di hari kiamat itu sangat dahsyat keadaan yang ada, sampai-sampai dia tidak peduli. Dia ingin menyelamatkan dirinya, dibiarkan bayinya. Tidak kemudian bayinya segera dibawa lari supaya selamat, tidak. Yang terpikir pada hari tersebut oleh ibu yang sedang menyusui adalah bagaimana saya bisa selamat. Kenapa? Karena hari tersebut hari yang sangat mengerikan. Sebagaimana yang sudah disebutkan di dalam penjelasan yang lalu, bahwasannya bumi pada saat itu bergoncang, sehingga dengan goncangan yang kuat ini manusia berupaya untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Demikian juga orang yang sedang hamil. Orang yang sedang hamil ketika dia melahirkan anaknya, itu menurut cerita para ibu tentunya yang mereka merasakan. Kalau bapak kan nggak merasakan, ya, nggak merasakan bagaimana sakitnya orang yang melahirkan itu. Itu katanya Masya Allah, sakit yang luar biasa, ya, sakit yang luar biasa. Namun ketika hari kiamat, keadaan yang sangat dahsyat itu bukan berarti menjadikan dia tidak sakit, bukan. Tapi karena saking dahsyatnya hari itu, sampai-sampai sakit yang dia rasakan ketika bayinya keluar itu terkalahkan sakitnya dengan keadaan yang sangat mengerikan tadi. Dia tetap sakit, tapi karena keadaan yang sangat genting itu tadi menjadikan dia seakan-akan terlupakan dari rasa sakitnya karena keluarnya anak dari dirinya tadi. Nah, sehingga kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, benarlah bahwasanya hari kiamat itu adalah yaumun syadid, hari yang sangat dahsyat, yang tidak ada hari lain di kehidupan kita di dunia ini yang lebih dahsyat daripada kejadian yang namanya hari kiamat. Tidak ada yang lebih dahsyat dari itu semua. Disebutkan di dalam ayat yang berikutnya, yauma yakunun nasu kal farashil mabthut,
Qala syarih hafizahullah, dzalikal yaumi takunu halun nasi fi mawajani ba'dihim bi ba'din wa ikhtilati ba'dihim bi ba'din kal farash indama yuntasharu wa yamuju ba'duhu fi ba'din wa huwa nadhiru qawlihi ta'ala fil ayatil ukhra ka'annahum jaradun muntashir. Kata beliau, di hari itu, di hari kiamat tadi, bahwasanya keadaan manusia pada saat itu antara yang satu dengan yang lainnya itu saling berbenturan. Mau tidak mau, dia nggak bisa menghindar di hari kiamat tadi. Ya, nggak bisa menghindar, saling bertabrakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain itu tidak bisa terhindar. Anggaplah sekarang yang namanya gempa, ya kan, goncangan bumi, gempa bumi yang ada itu kan tanpa terasa orang yang sedang mengendarai kendaraan nabrak ke kendaraan yang lainnya, nggak sengaja dia, tapi tertuntut untuk seperti itu. Kenapa? Karena keadaan memang menyebabkan harus terjadi demikian. Demikian di hari kiamat, yang namanya manusia antara yang satu dengan yang lainnya saling berbenturan. Kal farash indama yuntashar, sebagaimana kupu-kupu tatkala mereka itu berterbangan. Kita bisa membayangkan keadaan manusia pada hari itu bagaikan yang namanya kupu-kupu yang berterbangan, saking ringannya begitu. Orang itu lepas dengan sendirinya, ya, kesana kemari. Nah, wa yamuju ba'duhu fi ba'din, antara sebagian yang lainnya terhadap temannya yang lain itu yamuj itu bahasa dalam yang namanya laut. Yamuj itu gulungan ombak yang besar. Artinya ketika itu manusia itu betul-betul menimpa kepada manusia yang lainnya. Wa huwa nadhiru qaulihi ta'ala, dan ini menunjukkan firman Allah Subhanahu wa taala fil ayatil ukhra, pada ayat yang lain Allah memberitakan ka'annahum jaradun muntashir, pada hari kiamat nanti yang namanya manusia itu bagaikan belalang yang saling berterbangan. Kita kalau lihat belalang yang ada di sawah, ya, begitu kita turun ke sawah kemudian belalang itu kaget dengan kedatangan kita, mereka akan terbang ke arah yang tidak menentu. Demikian keadaan manusia pada saat itu. Mereka itu lepas dari tanah, ya, terbang tanpa dia tahu dia itu akan membentur kemana, ya, apa yang akan dia bentur pada saat itu, apa yang akan mengenai dirinya, dia tidak mengetahui hal itu semua. Itu menunjukkan betapa dahsyatnya hari tersebut. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, wa tarana sukara wa ma hum bisukara. Kamu akan melihat manusia pada saat itu sempoyongan seperti orang yang sedang mabuk dalam keadaan dia tidak mabuk. Dia orang yang nggak minum khamr, minum aqua biasa, tapi tiba-tiba dia bisa oleng begitu, melayang ke sana kemari, kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang ke belakang, kadang tiba-tiba ke depan, tidak menentu. Ini gambaran yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang suasana di hari kiamat nanti. Lah, kalau yang mengalami seperti itu satu orang, yang lainnya bisa nonton begitu, itu kan
bisa ada upaya untuk menolong orang tadi. Nah ini enggak. Semua orang mengalami seperti itu. Jadi enggak ada pada saat itu orang yang mampu memberi pertolongan kepada yang lainnya. Ya, tidak ada. Tidak ada orang yang mampu memberikan pertolongan kepada yang lainnya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'nu yuhni. Allah beritakan di dalam firman-Nya yang lain, pada hari itu yafirrul mar'u min akhi, seseorang itu akan lari meninggalkan saudaranya, wa ummihi wa abi, lari meninggalkan bapak ibunya. Demikian juga bapak ibu akan lari dari anak-anaknya. Tidak ada pada waktu itu terbertik di dalam pikiran dia, saya harus menyelamatkan orang tua saya harus menyelamatkan ibu saya harus menyelamatkan anak saya. Nggak ada pikiran seperti itu. Ya, jadi pada saat itu betul-betul pikiran itu kacau menghadapi hari yang sangat dahsyat tersebut. Disebutkan di dalam ayat yang berikutnya, watakunul jibal, bahkan yang namanya gunung, as-summu as-silabu al-qawiyatu al-mutamasikatu al-matinatu, gunung yang merupakan tanah yang sangat keras, yang sangat kuat, yang menghujam, al-matinah, yang sangat kokoh. Gunung, kalau misalkan ada bis nabrak gunung, yang hancur siapa? Bisnya kan? Gunungnya tetap kokoh. Nah, ada pesawat ini. Kalau pesawat nabrak kita remuk kan? Remuk ditabrak pesawat. Ditabrak sepeda motor saja kita ya. Nah, demikian keadaannya. Apalagi kalau ditabrak pesawat. Sebaliknya, kalau pesawat nabrak gunung, yang hancur siapa? Yang hancur pesawatnya. Gunungnya tetap kokoh. Tapi lihat, pada hari itu, pada hari kiamat, gunung yang sangat kokoh itu kal ihnil manfush. Panitianya. Nah, gunung yang kokoh, yang kuat, yang menghujam dengan kuatnya tadi, pada hari itu kal ihnil manfush, ai kasuf al manduf, itu bagaikan kapas yang berhamburan. Coba bisa dibayangkan ya. Ini gunung, rumah saja ini, rumah ya, bangunan-bangunan kita ini. Seandainya bangunan ini tiba-tiba roboh begitu, itu niscaya manusia yang ada di sekelilingnya itu akan sangat terkaget-kaget. Ini rumah kok tiba-tiba roboh begitu, atau tiba-tiba gentengnya pada terbang begitu misalkan. Ini rumah sekecil itu. Gimana kalau gunung? Tiba-tiba gunung merbabu, gunung selamat, gunung ini yang besar-besar itu tiba-tiba bagaikan kapas yang berhamburan. Ada yang kuat, kepalanya terima gunung yang berhamburan tadi, ada yang kuat mestinya. Ya, apa coba yang bisa menahan? Ya, gedung mana yang bisa menahan ketika ada gunung tiba-tiba menabrak gedung ini tadi? Gedung MPR, Istana Presiden misalkan, atau yang lainnya, yang mungkin dibangun dengan kekuatan yang dahsyat, kemudian diadu dengan gunung, begitu.
Mana kira-kira yang hancur? Hah? Bangunan tersebut. Lah, ini gunung yang jumlahnya banyak. Sedunia ini ternyata mereka berterbangan bagaikan kapas ke sana kemari, membentur sana, membentur sini. Gunung ini menunjukkan betapa dahsyatnya kejadian hari kiamat tadi, sehingga demi Allah kita manusia betul-betul tidak akan sanggup mengalami keadaan yang namanya hari kiamat tadi. Belum yang lainnya ini, baru gunung. Belum nanti air laut ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsunami itu hanya menimpa beberapa tempat. Dan hanya laut di tempat itu saja. Gimana kalau sekarang semua laut yang ada kemudian ditumpahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini? Mungkinkah ada yang tersisa? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Naam, belum nanti Allah Subhanahu wa taala beritakan langit yang di atas ini runtuh. Langit yang di atas kita itu runtuh. Sehingga subhanallah yang namanya kiamat itu kepedihan yang dialami oleh manusia yang paling jelek pada saat itu. Orangnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu menentang kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka inilah yang akan menerima yang namanya kengerian hari kiamat tadi. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menemui yang namanya hari kiamat. Amin. Fa asbaha ba'da nadfihi qauman lakinnahu ghairu mutamasikin bihaitsu law habba hawaun yasirun talasha fatadhabu antil kal jibal silabatuha wa quwwatuha. Maka ketika keberadaan gunung itu sudah demikian, setelah gunung ini bagaikan kapas yang berhamburan tadi, kemudian kalaupun tertumpuk, kapas ini tertumpuk lagi, lakinnahu ghairu mutamasikin, tapi sudah tidak kokoh lagi. Lau habba hawaun yasirun talasha, seandainya ada udara yang bergerak sedikit saja, talasha, dia akan lenyap, ya, karena sudah bukan gunung yang kokoh lagi. Fatadhabu antil kal jibal silabatuha wa quwwatuha, karena kekuatan dan kekokohan gunung tadi sudah tidak dimiliki oleh gunung tersebut. Nah, tsumma bayyana halan nasi fi dzalikal yaumi wa annahum ala qismaini. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan yang namanya Al-Qari'ah, yang namanya hari kiamat tadi, disebutkan manusia pada saat itu bagaikan kupu-kupu yang berterbangan, gunung-gunung bagaikan kapas yang berhamburan. Maka setelahnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan keadaan manusia pada hari tersebut. Wa annahum ala qismaini, bahwasanya mereka terbagi menjadi dua kelompok. Perhatikan. Ini yang kita harus tanamkan pada diri kita. Kita harus menjadi kelompok yang mana di antara dua kelompok ini. Fa amma ma saqulat mawazinuhu
ay rajahat bil hasanati wa ta'ati wa anwa'il kurubati. Maka adapun orang-orang yang timbangan amal perbuatannya itu berat, ay rajahat bil hasanat, timbangannya itu berat dikarenakan al hasanat, banyak kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, wa ta'at, dan ketaatan-ketaatan yang dia lakukan, wa anwa'il kurubat, dan macam-macam perkara-perkara yang menyebabkan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara-perkara kebaikan, ketaatan, dan perkara-perkara yang menyebabkan dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dia lakukan, maka ini akan menjadi sebab timbangan amal baiknya menjadi berat. Fahuwa fi isyatin radiyatin. Kalau orang yang seperti ini, dia akan berada di kehidupan yang diridhoi. Ai fi jannatil khuldi, maka dia akan berada di surga yang abadi. Fi na'imin muqimin la yahulu wa la yazulu abadal abad, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang terus menerus, yang tidak akan berubah, yang tidak akan berkurang, yang tidak akan hilang selama-lamanya. Ini orang-orang yang banyak melakukan kebaikan, ketaatan, dan perkara-perkara yang akan menjadikan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan yang terus-menerus, tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah hilang kenikmatan-kenikmatan tersebut. Qariratun ainuhu biminnatillahi alaihi wa fadlihi jalla fi'ulahu. Nah, maka dia akan terus mendapatkan hal tersebut dengan anugerah yang Allah berikan kepadanya dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Radiyatun, kehidupan yang sangat diridhoi, penuh keridhoan. Allah ridho terhadap orang tersebut, dia pun ridho terhadap pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ini kelompok yang pertama. Nah, walihada jaa fil hadits sahih. Oleh karena itu datang di dalam hadis yang sahih, idza dakhala ahlul jannatil jannata yaqulullahu tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum. Di dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya ketika penduduk surga sudah dimasukkan ke dalam surga, artinya orang-orang yang memang dia ahlul jannah karena memiliki keimanan, walaupun dia tadinya di neraka terlebih dahulu, kemudian semua orang-orang yang memang sudah dicatat oleh Allah menjadi penduduk surga, sudah dientas semuanya dari neraka, sudah terpisah, sudah penduduk neraka sudah ditetapkan, penduduk surga sudah dimasukkan semua ke surga, tidak ada lagi yang tertinggal di neraka, sudah diangkat semua, yaitu orang-orang yang memiliki keimanan, walaupun keimanannya sangat kecil, sangat sedikit, mereka dimasukkan ke dalam surga, sudah terpisah antara penduduk neraka dan penduduk surga. Maka pada saat itu Allah akan menawarkan kepada penduduk surga, turiduna syai'an azidukum, wahai penduduk surga, apakah kalian mau aku tambah sesuatu untuk kalian? Fayaqulun, maka pada hari itu penduduk surga menyatakan, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata,
wa tunjina minan nar, ya Allah, bukankah Engkau ya Allah telah memutihkan wajah-wajah kami, membersihkan wajah-wajah kami. Ini menunjukkan dalil bahwasanya di surga nanti tidak ada orang yang hitam. Nggak ada. Kalaupun ketika di dunianya gosong begitu misalkan, ya, wireng banget begitu misalkan, di surga sudah tidak ada lagi orang yang hitam. Ya, dengan hadis ini, di dalam hadis ini penduduk surga menyatakan, alam tubayyib wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami wahai Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika di dunia saya jelek, atau mungkin ketika yang dimasukkan ke neraka itu sampai gosong, kemudian dimasukkan ke dalam surga, kemudian menjadi wajahnya putih, itu kan sudah bahagia sekali. Dia sudah merasa cukup begitu loh. Ya, yang tadinya wajah saya nggak karuan, sekarang jadi bagus seperti ini sudah cukup wahai Allah. Apalagi yang akan kamu tambahkan begitu? Alam tudhilnal jannah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Wa tunjina minan nar, dan bukankah engkau ya Allah telah menyelamatkan kami dari neraka? Artinya ini sudah lebih dari cukup pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga. Qala Rasulullah menyatakan fayaksiful hijab. Pada waktu itu hijab yang menutupi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala terbuka. Dengan penduduk surga terbuka. Fama uqtu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Maka tidak ada pemberian apapun yang Allah berikan kepada mereka, kepada penduduk surga, yang lebih dicintai oleh mereka, oleh penduduk surga, minan nadhari ila rabbihim, dari kemampuan atau diizinkannya mereka untuk bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mestinya kerinduan yang harus ada dalam hati kita masing-masing. Harus, wajib. Kita rindu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan meninggal dunia, ditawari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Nabi, kamu masih menginginkan di dunia atau bertemu dengan Rabb? Maka Rasulullah menyatakan Rafiqul A'la, sudah nggak butuh lagi dunia. Beliau menyatakan, saya kepingin berjumpa dengan Al-A'la, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka demikian juga kita sebagai umatnya, kita mestinya sangat rindu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbuna, Rabbnya kita, Khaliquna, yang menciptakan kita, Raziquna, yang selalu memberikan rezeki kepada kita, yang selalu memberikan kesehatan kepada kita, yang senantiasa menyelamatkan kita dari berbagai bencana-bencana yang ada. Ini Rabb kita. Maka mestinya kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus tertanam di dalam hati kita masing-masing, sehingga kita bukan orang-orang yang hubbud dunya wa karahiyatul maut, bukan orang-orang yang cinta terhadap dunia dan kemudian takut dengan yang namanya kematian. Tapi juga jangan salah paham, oh kalau begitu bunuh diri saja biar cepat, misalkan. Oh, salah. Mati kita tidak takut dikarenakan kita yakin ajal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bukan berarti kemudian kita melanggar syariat, bunuh diri. Justru kalau seperti ini malah khawatir Allah tidak mau menemui kita, dikarenakan kita mati dalam keadaan tidak sebagai seorang yang muslim. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan sebagai seorang yang beragama Islam. Agama Islam melarang kita melakukan yang namanya bunuh diri. Nah, kalau kita banyak sekali dosa, ini, itu, dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala menawarkan obatnya, yaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba. Dan Allah Subhanahu wa taala maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Jangan kemudian karena merasakan banyak dosa yang dia lakukan, akhirnya dia merasa bahwa penyelesaiannya hanya satu. Apa itu? Bunuh diri. Ya, minum baygon misalkan. Ya, nah, ini sesuatu yang salah, yang tidak boleh dilakukan oleh seorang mukmin. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya yang mulia, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah sangat berseri-seri, sangat senang. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Dikarenakan pada hari itu mereka bisa melihat terhadap Rabb-nya. Nah, sampai-sampai diberitakan dalam hadis yang lain di mana ketika manusia itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah tidak menginginkan kenikmatan yang lain dari kenikmatan-kenikmatan surga, hatta bidadari. Orang kan pada senangnya ngomong pengen dapat bidadari begitu ya. Nah, bidadari surga ini, itu, dan lain sebagainya. Ya, nah, tidak ada kenikmatan yang lebih mereka harapkan ketika di surga pada saat mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang lain hilang, terasa tidak ada. Ya, dari yang namanya kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'alanallahu ajmain minhum bimanihi wa karamihi. Maka Syekh berdoa, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberi karunia dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena memang tidak semua orang akan mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali orang-orang yang beriman, yang mereka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jam berapa maghribnya? Masih lama? Masih lama? Masih lama. Ini sudah mau habis ini pembahasannya. Nah, nggak apa-apa, kita selesaikan. Wa amma man khaffat mawazinuh. Sekarang kelompok yang kedua. Wa amma man khaffat mawazinuh ay bisayyiati wal ma'asi wadzunubi. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan amal perbuatannya, bisayyiat, dikarenakan banyaknya kejelekan-kejelekan yang dia lakukan, wal ma'asi, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan, wadzunubi, dan dosa-dosa yang dia lakukan. Nah, sehingga akhirnya
memperberat timbangan amal jelek dan meringankan timbangan amal baik. Jadi amal jeleknya ke bawah, ya, lebih antep begitu, lebih berat, sedangkan amalan kebaikannya ringan ke atas. Jadi timbangannya lebih berat yang jeleknya daripada yang baiknya. Fa ummuhu hawiyatun ay anna narohiya ma'wahu wa hiya makanuhu. Bahwasanya yang namanya neraka adalah ma'wahu, tempat kembalinya dia. Wa makanuhu, dan tempat menetapnya dia, mukimnya dia itu di neraka. Ini orang-orang yang hafat mawazinuhu, orang-orang yang timbangan amal baiknya ringan, sedangkan timbangan amal kejelekannya berat. Waqila ummuhu ay ra'suhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyatun. Ummuhu maknanya adalah ra'suhu, kepalanya. Orang-orang yang demikian maka ra'suhu hawiyatun ay yahwi ala ra'sihi finnar. Yang dimaksud di sini fa ummuhu adalah ra'suhu hawiyah, yakni yahwi, dia dijatuhkan, tersungkur ala ra'sihi, kepalanya terlebih dahulu, finnar, ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya fa ummuhu hawiyah. Maknanya adalah kepala dia ditelungkupkan ke dalam neraka. Jadi kalau misalkan ini kepalanya itu di neraka kayak gini, ya, bukan kakinya dulu yang masuk ke dalam neraka, ya, tapi kepalanya. Itu kalau kita gambarkan, ya, kalau kita gambarkan di di kolam renang saja misalkan, ya, tatkala muka kita yang dibenturkan ke air terlebih dahulu begitu daripada kaki yang kita lompat misalkan, ya, itu kalaupun kita nggak bisa renang akan lebih ringan ketika kaki kita terlebih dahulu. Tapi kalau muka yang kita masukkan terlebih dahulu ke dalam air, itu biasanya konsentrasi itu buyar. Kalaupun kita bisa renang, minimalnya terganggu. Beda kalau kakinya kita dulu yang masuk ke dalam air. Lah, bagaimana kalau kemudian dia kepalanya dulu, mukanya dulu yang dimasukkan ke dalam api? Anggaplah kita kena api kakinya, bukan mukanya, ya. Itu masih belum seberapa dibanding ketika kita terkena kobaran api, kepala kita dulu, kakinya belakangan misalkan. Mana yang lebih dahsyat, mana yang lebih parah? Orang yang ditelungkupkan kepalanya terlebih dahulu. Lah, di dalam ayat ini fa ummuhu hawiyatun, maksudnya demikian, yahwi ala ra'sihi finnar, bahwasanya kepala dia dijatuhkan atau ditelungkupkan ke dalam api neraka. Wa ma adraka ma hiya ay hadhil hawiyah ta'zimun li amriha wa bayanun li huturatiha. Dan apa itu? Apa yang kamu tahu? Apa yang namanya hawiyah? Maka yang namanya hawiyah ta'zimun li amriha. Ini dikarenakan sangat besarnya urusan atau perkara yang namanya neraka ini tadi, wa bayanun li huturatiha, dan ini menjelaskan betapa bahayanya api neraka tersebut. Narun hamiyatun ay narun syadidatun muhriqatun. Narun hamiyah maknanya adalah narun syadidah muhriqah, yaitu api yang lahapannya sangat dahsyat. Kalau kita lihat api di dunia itu kan bermacam-macam. Api yang kobarannya kecil ada, yang kobarannya sedang ada, yang kobarannya besar ada. Yang namanya narun hamiyah adalah narun syadidatun
muhriqatun. Api yang kobarannya atau nyala apinya itu sangat dahsyat. Wa qad jaa'a fil hadits anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannama a'adanallahu minha. Naam. Narun hamiyah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan narukum juz'un. Api kalian, api yang ada di dunia ini maksudnya, juz'un itu satu bagian min sab'ina juz'an dari 70 bagian min nari jahannam dari api neraka jahanam. Artinya panasnya api di dunia ini yang ketika kita terkena api saja sudah terkelupas kulitnya api di dunia. Ini ketika kita naudzubillahi min dzalik di neraka itu ya, api di neraka itu api di dunia yang paling panas. Apa kira-kira? Api di dunia yang paling panas itu api apa? Anggaplah misalkan api yang ada di gunung misalkan. Di gunung itu kan ada api ya. Mungkin itu lebih panas daripada api-api yang ada di tempat kita misalkan pembakaran sampah dan sebagainya. Mungkin itu yang paling panasnya. Loh, api yang sangat panas di dunia itu baru 1/70-nya api panasnya api neraka jahanam. Lah kalau kita dimasukkan ke gunung yang berapi saja sudah nggak tahu apa ininya ya. Jadinya kayak apa gitu ya. Itu baru api yang ada di gunung. Yang diberitakan oleh Rasulullah kalau di neraka panasnya itu 70 kali dari api yang kamu masuk di gunung tadi. Ya sudah. Ini saya panas yang sudah tidak bisa tidak ada yang mampu untuk bertahan dari rasa panas tersebut. Namun demikian ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kulit baru berikutnya untuk kemudian dimasukkan ke dalam api tersebut bolak-balik terus sampai dosanya selesai hilang. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Jadi sekali masuk saja panasnya luar biasa, diangkat, dijadikan kulit baru, dimasukkan lagi supaya merasakan panas lagi. Ini bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita selalu berdoa kepada Allah, wa qina adzabannar, ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka, dikarenakan memang dahsyatnya yang namanya api neraka tersebut tidak akan mampu kita untuk kemudian merasakannya, sehingga sungguh kita sangat merasa kasihan terhadap sebagian kaum muslimin yang kemudian mereka menyatakan ya biarkan saja, saya mau masuk neraka ya nggak apa-apa masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Ya, seakan-akan kayak menantang terhadap yang namanya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini yang perlu untuk kita bimbing, kita berikan ilmu ya, supaya jangan sampai dia berada dalam keadaan yang demikian. Bersama-sama dengan kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita semuanya. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Insyaallah tabaraka wa taala untuk ba'da maghrib, kan ini pembahasannya sudah selesai. Ba'da maghrib
akan saya tambahkan terkait dengan permasalahan timbangan. Karena di dalam ayat ada yang menyebutkan timbangan itu dengan lafadz mufrad, satu timbangannya, mizan begitu. Ada yang menyebutkan dengan mawazin. Mawazin itu jamak dari mizan. Sehingga dibahas oleh para ulama. Timbangan di akhirat itu nanti cuma satu, apa timbangannya banyak? Begitu. Ya. Nah, sehingga nanti akan kita sampaikan bagaimana penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang akan saya bacakan dari kitab beliau ketika memberikan syarah keterangan pada kitab Aqidah Al-Wasithiyah. Nah, insyaallah tabaraka wa taala akan ana sampaikan ba'da sholatil maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Fadhalu barakallahu fikum.